Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita adalah persamaan garis lurus. Kemarin saya sudah menyampaikan sebelum kita belajar persamaan garis lurus, saya menyuruh membacanya di rumah. Oke. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian sejauh mana pemahaman kalian tentang persamaan garis lurus. Fahri, apa yang kamu ketahui tentang persamaan garis lurus? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Khotimah? Belum tahu. Nadia? Belum tahu juga. Juanda? Belum tahu, Pak. Suci? Melalui titik 0,0, Pak. Oke. Kori? Memotong sumbu X dan Y. Mihan? Tidak melalui titik 0,0. Pita? Tidak memotong sumbu X dan Y, Pak. Agustian? Garisnya terletak di bidang kartesius, Pak. Dayat? Persamaan garisnya Y sama dengan MX tambah C. Perti? Persamaan garisnya Y sama dengan MX. Salwa? Gradien dua garis yang tegak lurus hasilnya kalinya min 1. Najwa? Gradien dua garis sejajar adalah sama. Diki? M sama dengan min A per B pada persamaan Y sama dengan MX tambah C. Jiki? M sama dengan gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX. Menganalisis Baik. kebutuhan belajar Dari murid. keseluruhan sudah saya bertanya satu-satu karena saya anggap di rumah pasti membaca bukunya. Ternyata pemahamannya itu bertingkat ya. Dapat dilihat dari apa? Dari sisi kanan saya. Mereka semua mengatakan belum paham, Pak, tentang apa itu persamaan garis lurus. Yang kedua, kelompok ada yang menyebutkan tadi persamaan garis melalui titik 0,0, tidak melalui titik 0,0, melalui memotong sumbu X dan Y, tidak memotong sumbu X dan Y, serta berada di bidang kartesius. Itu pemahaman awal, artinya apa? Ya mungkin yang terlihat oleh kamu itu adalah seperti yang kalian ucapkan. Sementara di sebelah kiri saya total mereka sudah meningkatkan pemahamannya kepada rumusnya. Apa rumusnya itu? Y sama dengan Fx, ada Y sama dengan Fx tambah C, ada gradien garis sejajar, gradien garis yang tegak lurus, dan ada gradien garis yang melalui Y sama dengan Fx tambah C, serta Y sama dengan Mx. Itu merupakan pemahaman kalian yang bertingkat-tingkat. Jadi tentu untuk memenuhi itu saya harus mengajarkan lebih ekstra kepada yang belum paham tadi, menjelaskan secara detail. Sedangkan untuk yang memahami garis besarnya saja, mungkin saya tidak terlalu ekstra. Saya tinggal hanya mengarahkan saja bahwasanya persamaan garis hanya seperti ini. Sedangkan untuk yang lebih tinggi pemahamannya, saya akan memberikan pemahaman atau tuntunan untuk menentukan mana gradiennya, mana gradien garisnya, mana menentukan persamaan garisnya. Pemenuhan kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran berdedaran siasi. Yang pertama kamu harus lihat adalah ini, Fahri. Ini bidang kartesius. Yang warna biru ini adalah persamaan garis. Dia melalui titik 0,0. Nah, itulah dia. Persamaan garis yang pertama adalah melalui titik 0,0. Ya, Fahri ya. Oke, nanti coba dilihat lagi ya. Anissa, ini persamaan garis lurus ini ada yang namanya, yang pertama dia di sini ya. Apa namanya nih? Bidang? Iya. Dia melalui titik 0,0 karena kelihatan di sini. Ada juga dia persamaan garisnya, dia kalau 0,0 menjadi Y sama dengan MX tambah C ya. Mungkin sudah dibaca tapi mungkin tidak bisa mengucapkannya. Nah, nanti coba dilihat lagi. Baik Nadia, tadi mungkin belum paham. Tadi sudah dengar saya apa yang saya jelaskan kepada temannya. Yang kedua di sini ada nih. Yang pertama dia di bidang kartesius, yang kedua dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi
persamaan garis lurus itu ada dua rumusnya. Yang pertama melalui titik 0,0, yang kedua memotong sumbu X dan sumbu Y. Nanti dilihat lagi ya, nanti ketika saya menjelaskan coba dipahami lagi dan nanti bisa diskusi dengan teman-temannya. Baik Juanda, tadi kamu bilang kamu belum paham, mungkin belum paham di mana rumusnya Pak, bagaimana rumusnya Pak, di mana tempatnya Pak. Ini sudah bisa kamu lihat ya. Dia yang pertama bertempat di bidang kartesius, nggak mungkin tempatnya nanti di tempat yang lain, pasti di bidang kartesius ya. Yang kedua, dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, dia tidak memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya, ada kelihatan di gambarnya ini. Nanti bisa dipahami ya. Nanti kalau kurang paham lagi, boleh nanti bertanya dengan saya. Untuk yang awal pemahamannya bisa tahu apa itu persamaan garis lurus, di mana dia letaknya, sumbu melalui titik 0,0, memotong sumbu X dan Y, letaknya di bidang kartesius. Nanti kalian baca lagi, mana yang belum paham, tentu ada yang belum paham situ ya, bahwasanya di situ ada gradien di situ. Bagaimana menyusun gradien itu dari persamaan garis Y yang melalui titik 0,0? Bagaimana cara menyusun gradien dari titik Y sama dengan Fx tambah C? Kalau kurang paham nanti boleh bertanya dengan saya. Untuk yang ketiga, tingkat pemahamannya saya anggap sudah mulai maju ya. Artinya sudah paham, oh ini persamaan garisnya, gradiennya seperti ini, bentuknya seperti ini. Tinggal ditingkatkan lagi untuk apa? Untuk menentukan persamaan garis jika garisnya sejajar. Untuk menentukan persamaan garis jika garisnya tegak lurus. Dan menentukan persamaan garis jika melalui dua titik dan melalui satu titik. Oke, nanti bisa dilihat di bukunya sambil saya terangkan ke depan. Mana yang belum paham nanti boleh bertanya. Kalau sudah paham nanti boleh juga nanti mengajari temannya ya. Mana tahu temannya, tolong Dayat, saya belum paham kata Juanda. Boleh nanti kasih tahu Juanda. Ini begini loh Juanda, ini begini ya. Jadi perhatikan saya ke depan nanti menjelaskan secara detail. Kalau kurang paham boleh tanya. Bagi teman-teman yang lain juga ya. Teman-teman yang lain ini boleh bertanya nanti. Baik, saya akan mulai menjelaskan yang pertama. Persamaan garis lurus adalah sebuah persamaan garis yang melalui atau berada pada bidang kartesius. Itu yang pertama, ya. Si Fahri, si Anissa, si Nadia, dan si Juanda itu yang pertama pemahamannya. Dan yang lain-lainnya juga ya. Pemahaman yang pertama adalah persamaan garis itu melalui atau berada pada bidang kartesius. Oke, selanjutnya. Yang kedua, persamaan garis lurus ada dua bentuk umumnya. Ya, yang pertama adalah Y sama dengan, ini saya buat ya, Y sama dengan MX. Ini persamaan garis ini dia pasti melalui titik 0,0. Sedangkan yang kedua, bentuk umum persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Ini gambarnya berbentuk dia memotong di sumbu X dan di sumbu Y. Apakah hanya di kuadran satu saja gambarnya? Tidak. Bisa di kuadran kedua, bisa di kuadran ketiga, dan juga bisa di kuadran keempat. Apakah yang sudah saya jelaskan sudah paham? Sudah. Adakah yang belum paham? Baik, kalau tidak ada, coba lihat di buku paketnya latihan 1, 2. Ini tugas Verti nih, hasilnya. Ini hasil gambar Dayat. Ini Salwa, Najwa, gambar Diki, Jiki, Agustian, Vita, Ori,
Suci, Mihan, Juanda, Nadia, Khotimah, Fahri. Setelah saya lihat semua sudah menggambarkan dengan baik, sekarang kita akan membuat persamaan garis lurus. Ya, bagaimana menentukan persamaan garis lurusnya? Dengan membuat bantuan tabel XY. Perhatikan ke depan. Jika diketahui Y sama dengan 2X, tentukan gambar grafiknya. Langkah yang pertama adalah kamu buat X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2.0 sama dengan 0, maka titik yang dihasilkan adalah 0,0. Yang kedua, X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2.1 sama dengan 2, maka titiknya adalah 1,2. X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2.2 sama dengan 4, maka titiknya adalah 2,4. Selanjutnya X sama dengan 3, maka Y sama dengan 2.3, maka sama dengan 6, sehingga titiknya adalah 3,6. Titik-titik inilah yang akan kita buat di bidang Kartesius. Sekarang kita ganti. Yang ini menjadi 2X. Ya. Siapa yang kita ambil titik-titiknya? Yang pertama 0,0. Ini dia X. Yang kedua adalah 1,2, 2,4, 3,6. Nah, maka ini dia garisnya melalui titik 0,0, sehingga dikatakan persamaan garis Y sama dengan MX pasti melalui titik 0,0. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, maka buatlah grafik kalian yang menuliskan sendiri soalnya dan kalian yang akan menggambarkan soalnya. Nanti saya tinggal memantau melihat apakah benar pekerjaannya, apakah salah, nanti saya tuntun. Yang benar begini, yang salah begini. Silakan. Ya, boleh diperhatikan contoh-contoh di papan tulis ya. Untuk mencari grafiknya. Jadi kalian membuat soalnya sendiri, cari titik-titiknya, baru gambarkan grafiknya. Nanti akan saya lihat satu persatu hasil kerjanya.